Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam video ini kami akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ANSYS, di mana kita tahu bahwa aplikasi ini digunakan untuk mensimulasikan suatu fenomena. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara mengoperasikan statik struktural. Oke, dalam workbench atau meja kerja dari ANSYS sudah ditampilkan mengenai analisa menggunakan statik struktural. Nah, di sini terdapat 7 bagian dan pada bagian pertama di sini ditampilkan engineering data. Nah, pada engineering data ini kita bisa menentukan material apa yang akan kita gunakan untuk analisa. Nah, untuk bawaan dari aplikasi ANSYS ini umumnya menggunakan structural steel. Oke, dalam kasus atau tutorial video yang akan kita bagikan, yang kita akan ajarkan, di sini kita akan menggunakan bawaan ya, yaitu structural steel. Oke, kembali ke project kita. Pertama kita akan mengedit geometri atau bentuk dari benda yang akan kita analisa. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, namun untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Design Modeler. Nah, analisa dari geometri yang akan kita lakukan adalah analisa pada jembatan pelengkung. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Design Modeler. Oke, pada tampilan ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah sketsa. Nah, kita akan menggunakan bidang XY. Oke, kita fokuskan dulu untuk ke bidang XY, kita tekan New Sketch. Kita pilih sketch 1, kita lakukan sketsa. Oke, sebelum kita menggambar, akan saya jelaskan dahulu apa yang akan menjadi analisa kita nanti ya. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat titik 0 ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik 0 ini akan kita gunakan sebagai titik tumpu dari dua jembatan. Ya, jadi nanti kita akan ada dua jembatan di mana kita bisa analisa. Pada bagian kiri itu juga ada sebuah daratan, kemudian bagian tengah ini juga ada daratan, dan juga kemudian ada daratan di sebelah kanan. Sehingga antar bagian tengah ini nanti ada sebuah lembah yang dibungkat dengan sebuah jembatan, di mana kita asumsikan dimensi dari jembatan dan ukuran dari semuanya ya dari jembatan ini sama ya, hanya dipisahkan oleh sebuah dataran di sini nanti. Oke, baik, kita masuk ke dalam sketching, kemudian kita pilih setting grid, kita nyalakan semua, lalu kita pilih minor steps per margin, kita ubah saja jadi 2. Oke, jika sudah, kita lakukan draw menggunakan line. Oke, pada gambar pertama kita buat garis satu saja ini ya, sepanjang 5 meter, di mana nanti 5 meter di sebelah sini juga akan digunakan sebagai bagian di mana bagian dari tempat tumpuan nanti. Baik, di sini kita akan mengasumsikan jembatan yang utamanya ya, nanti yang akan langsung berhubungan dengan rangka itu, rangka-rangka bagian bawah pelengkung itu adalah sepanjang 25 meter. 10 meter, 20 meter, dan 30 meter. Oke, di sini untuk arah ke bawahnya adalah sepanjang 10 meter ya. Ini kita buat garis bantu. Kemudian langkah selanjutnya ialah menggunakan arc by 3 point. Kita klik di sini, kita ukur menjadi 25 meter. Kemudian kita paskan di sini ya. Jadi dari atas nih sepanjang 2,5 meter dari permukaan utama. Oke, jika sudah, kita hapus ini garis bantunya. Kita kembali ke modeling dan didapatkan sketsa seperti gambar berikut. Kemudian kita fokus ke XY plane atau bidang XY, kita buat sketsa kembali. Sketsa kedua, klik sketching. Kita buat line. Nah, di sini adalah bagian penumpu atau penghubung ya antara permukaan atas nanti, kerangka atas dengan kerangka pelengkung.
Baik, jika sudah, kita akan memotong bagian ini tidak terpakai ini dengan memilih modify, kita pilih trim. Kita potong. Nah, kita kembali ke modeling dan didapatkan hasil sketsa 2 seperti gambar berikut. Kemudian lagi kembali, kita buat sketsa yang ketiga. Untuk sketsa ketiga ini kita akan tambahkan pada bagian atas jembatan, di mana kita perlu mengetahui bahwa pada bagian jembatan itu tentu ada namanya angin ya. Suatu kendaraan yang lewat pasti jika itu di ruang terbuka, tidak ada gunung dan sebagainya, hanya seperti padang rumput atau padang gurun, ya rata-rata dapat kita temukan di daerah yang contohnya di Amerika lah, negara-negara di barat seperti Amerika, kita tahu bahwa di sana banyak sekali tempat-tempat yang istilahnya itu pasir atau gunung-gunung dari batu dan sebagainya ya, banyak sekali di sana. Nah, tentunya juga kalau ruang terbuka itu ada angin. Nah, kendaraan kalau lewat itu pasti akan menerima suatu gaya yang akan memberikan tekanan pada pengendara atau kendaraan sehingga akan memberikan suatu ancaman yaitu akan terjatuh dari jembatan. Oleh karena itu kita akan perlu membuat jembatan tersebut yaitu sebagai pelindung ya, dikatakan pelindung, bisa disebut pelindung. Oke, kemudian kita matikan dahulu snapnya. Oke, jika sudah kita kembali ke draw, pilih line. Kita gambar dahulu. Oke, jika sudah, untuk ini kita pilih seperti ini, kita nanti akan terhubung secara otomatis. Nah, kita buat dahulu bahwa pada bagian ini nanti akan terhubung. Oke, juga sudah, kita akan pilih, kita akan memberikan dimensinya dulu. Nah, di sini memiliki dimensi panjang 2,5 meter. Kemudian yang selanjutnya ini adalah setengah dari 2,5 meter adalah 1,25. Dan pada bagian yang selanjutnya ini ya, pada bagian V3 ini adalah setengah dari V2 yaitu 0,625. Oke, jika sudah, kita pilih modify, kita pilih trim untuk memotong bagian yang tidak dipakai di atas ini. Oke, jika sudah, maka kita kembali ke modeling. Ya, hasilnya seperti gambar berikut ini ya. Hasilnya. Oke, jika sudah, kita akan kembali lagi ya nanti kepada bagian yang ini. Ini juga sudah. Maka langkah selanjutnya adalah kita pilih konsep, lalu kita pilih lines from sketch. Kita pilih sketsa 1, apply at frozen ya. Kemudian generate. Dengan cara yang serupa, dengan langkah yang serupa, kita pilih sketch 2, apply, add material, add froze, generate. Kemudian untuk sketsa yang ketiga juga sama. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 9 part bodies. Ya, seperti gambar berikut ini. Ada 9 bagian. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan membuat suatu bagian ya, suatu bagian penghubung. Nah, di sini kita kembali ke rangka seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu lebar daripada jalan yaitu dengan menggunakan body transformation. Kita pilih translate. Nah, kita pilih semua body ini, klik apply. Nah, kemudian proses body sini dipilih yes. Untuk arahnya kita menggunakan koordinat yaitu ke arah sumbu Z sebesar 5 yaitu sumbu Z positif. Nah, dapatkan hasil seperti gambar berikut. Lalu kita generate. Oke. Kemudian untuk view-nya ini kita matikan dahulu cross assign alignment. Oke, selanjutnya ialah kita menggunakan pilih konsep lines from points. Kita akan membuat garis dari titik ya. Di sini bisa kita lihat titik ini akan kita hubungkan dengan titik yang ini. Juga dengan selanjutnya titik yang ini akan kita hubungkan hingga seterusnya.
Oke, untuk bagian ini kita apply dulu. Kita add froze. Kemudian kita generate. Oke. Selanjutnya dengan langkah yang serupa, line from points. Untuk bagian ini akan menjadi yang terakhir saja, karena nanti ada sebuah jembatan sehingga nanti supaya tidak memberikan duplikat ya, tidak akan memberikan duplikat ada dua garis yang sama. Jadi ini kita atur untuk yang terakhir. Kemudian untuk selanjutnya kita fokus kepada bagian yang ini. Nah, kita hubungkan satu persatu dengan langkah yang serupa. Kemudian juga kita hubungkan ini dengan bagian yang atas ini. Hingga seterusnya. Oke, di sini setiap kerangka sudah terhubung, kita pilih apply. Ya, di sini sudah terpampang bagian-bagian dari setiap kerangka pada bagian bawah. Kita pilih add froze, kita pilih generate. Maka didapatkan hasil seperti gambar berikut ini. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan sebuah mirror. Seperti studi kasus pertama kita yang awal tadi. Oke, untuk mirrornya kita bisa memilih ya. Untuk browser bodies, untuk mirrornya kita akan memilih bidang YZ. Kita pilih apply, kita kembali ke XY. Untuk bodiesnya kita pilih bodies ini sampai yang akhir, apply, kemudian generate. Nah, maka dapatkan hasil seperti gambar berikut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke lines from points, karena pada sebelumnya kita belum membuat bagian ini, sehingga kita perlu menambahkan. Nah, untuk ini kita apply dahulu, kita add froze, generate. Nah, kemudian kita buat lagi lines from point. Nah, kita apply, kita add material, add froze, generate. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan bagian daripada kerangka berikut. Kemudian kita akan membuat rangka pada bagian bawah ini. Ya. Surface atau permukaan yang akan jadi pijakan dari sebuah kendaraan yang lewat. Nah, untuk pijakannya itu berada di bidang XZ, sehingga perlu kita fokuskan ke XZ. Kita pilih sketching, kita pilih setting, grid show, snap dinyalakan. Kemudian kita pilih rectangle. Nah, di sini kita fokus di sini. Nah, kemudian dihubungkan dengan yang ini. Oke, jika sudah, kembali ke modeling. Nah, di sini kita sudah mendapatkan surface ini dari bidang ini. Oke, selanjutnya adalah surface from sketch 4. Kita pilih apply, add frozen, sama. Kemudian dengan ini memiliki satuan 0 meter. Oleh karena itu kita akan tepatkan menjadi 500 mm sehingga nilainya adalah 0,5 meter. Oke, jika sudah, maka kita lakukan generate. Nah, hasilnya seperti gambar berikut. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke ini, kita matikan dulu. Oke, jika sudah, kita perlu membuat cross section pada setiap bagian kerangka. Nah, itu ada di bagian ini, cross section.
kita akan menggunakan channel, E-section, dan juga rectangular tube. Di channel section kita atur ini sebesar 0,5 meter. Dan untuk ketebalannya adalah sebesar 0,05 meter. Oke, jika sudah, kita membuat lagi cross section untuk bagian E-beam. Nah, untuk E-beam ini yaitu juga sama, ukurannya 0,5. Kemudian dengan ketebalan 0,05. Oke, jika sudah, kita buat cross section rectangular tube. Oke, di sini kita gunakan 0,4. Dan untuk ketebalannya kita tetap gunakan 0,05. Oke, jika sudah, kita tutup, kita fokus ke bagian line body ini karena ini begitu bisa dibayangkan berceceran. Maka kita perlu mendefinisikannya satu persatu. Nah, pada bagian ini kita akan cari pada bagian line body serupa yang ditandai ini. Kemudian untuk satunya lagi, ini ada satu. Oke, di sini kita jadikan satu supaya mempermudah kita dalam menentukan cross sectionnya. Ya, sepertinya di sini kita perlu seperti miring ya di sini, sehingga ini mungkin kita salah apply ini. Nah, perlu kita temukan ini, kita harus surprise, kita perlu buat yang baru. Jika terjadi hal serupa seperti kasus ini, ya, ini kasus yang ini pada body ini kah atau bukan, kita harus salib satu-satu dan perlu kita ganti dengan yang baru. Oke, di sini ini seakan tidak sama dengan kawan-kawannya yang di sebelah. Jika dari sumbu ini seperti normal, tapi ketika di sini seakan tidak normal, harusnya di sini. Tapi dia terhubung di bagian atas, oleh karena itu perlu kita surprise sehingga hilang. Oke, hal ini juga pasti sama dengan di bagian yang sebelahnya. Nah, pada bagian ini harusnya di bawah sini, tapi dia salah tempat. Oke, jika terjadi kasus seperti ini ya, maka perlu kita hilangkan bagian itu.
istilahnya pada gambar kita perlu membuang kerangka itu. Oke, kita surprise body, kita lakukan lagi line from point. Nah, kita hubungkan di sini. Begitu juga dengan bagian yang satunya ini. Pertama kita apply dulu saja. Add frozen generate. Dengan cara yang sama, line from points. Kita hubungkan di sini. Nah, ini kan terlihat sama. Oke, kemudian kita generate. Oke, jika sudah, kita kembali lagi dengan cara yang serupa. Kita mengatur kembali jembatan ini. Kita akan mengatur satu persatu. Oke, kita jadikan satu surprise body. Mohon maaf, kesalahan ya. Kita bukan surprise body seharusnya. Kita jadikan satu. Sebuah kesalahan. Kita form new part dulu saja. Oke, di sini kita unsuppress all body. Oke. Kemudian kita kembali lagi di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya beberapa bagian, dan kita perlu menghilangkan bagian yang dicoret tadi ini. Wah, sepertinya ikut terpencet. Kita harus membuang bagian yang ini ya. Ini kan kelihatan ini ada suatu kesalahan kerangka yang tadi sudah kita matikan, tapi kembali lagi. Oke, ini perlu kita surprise. Juga dengan yang satunya ini sama, kita surprise juga. Oke, bagian ini kita surprise. Oke. Oke, di sini bisa kita lihat. Nah, bagiannya menjadi seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya pada bagian ini untuk Oke, ini bagian yang tadi kita salah atur lagi nih. Oke, kita ini explode. Tentu kita harus benar-benar fokus untuk memperhatikan tentang desain ini. Oke, mumpung masih belum disatukan, bagian-bagian atas ini juga perlu disatukan dengan rangkanya.
Oke, di sini kita sudah menemukan bagian-bagian rangka yang kita butuhkan. Kita form new part. Nah, di sini sudah terdapat bagian-bagiannya. Kemudian untuk sisanya kita buat menjadi satu part. Nah, kecuali dengan bagian yang dicoret ini kita hapus. Jangan sampai diikutkan ya. Kita form new part. Sepertinya ada kesalahan ini ya. Oh, tidak. Ya, ada kesalahan satu bagian. Harusnya bagian ini ikut ke kelompok sebelumnya. Kita bentuk form new part saja. Ya. Kita harus export kembali karena sebuah kesalahan. Ternyata tidak ya, ini sepertinya ada suatu duplikat yang sama. Oke, kita form new part saja. Kemudian kita akan memilih bagian yang tadi itu ya. Oke, kita ekspor dulu bentar. Kemudian kita pilih bagian-bagian tadi. Oke, di antara ini. Oke, di sini kita suppress. Kecuali ini. Oke, di sini terdapat beberapa yang double ya. Oke, kita coret. Nah, hasilnya akan menjadi seperti berikut. Yang coret kita hapus. Oke. Oh, ini bagian ini harusnya ikut pada bagian yang ini. Oke, di sini kita juga menemukan beberapa kesalahan lagi. Karena memang ya di sini dapat kita simpulkan semakin rumit desain, maka tentu bentuk ini akan semakin rumit untuk diatur. Oke, di sini kita akan buat form new part. Oke, part 6. Nah, di sini bisa kita lihat inilah part 6, yaitu kerangka pada bagian bawah jembatan ini. Ya, kerangka penumpu ya. Penumpu penghubung antara pelengkuk dengan bagian permukaan. Oke, di sini ada beberapa yang dilepas. Di sini ada beberapa part, dan part ini harusnya bergabung dengan yang ini. Ini kita explode, kita lakukan penggabungan. Oke, di sini sudah, maka kita lakukan form new part. Nah, di sini sudah betul. Di sini ada part 3. Oke, untuk part 3 ini kita pilih semua.
di sini. Terus kita pilih menggunakan, untuk ini kita akan menggunakan channel. Ya, untuk bagian ini kita akan menggunakan channel. Untuk bagian atas ini harusnya bukan channel ya. Oke, di sini sudah dapat kita cari tahu untuk kerangkanya ini. Oke, untuk yang ini tetap menggunakan channel. Oh, mohon maaf. Untuk ini bukan menggunakan channel tapi menggunakan e-beam. Ya, kita gunakan e-beam. Kemudian untuk bagian ini kita menggunakan ada beberapa bagian ya yang channel, dan ada juga yang beberapa bagian itu menggunakan e-beam. Ya, pada bagian luar ini akan digunakan channel. Ya, pada bagian-bagian hijau ini dia akan menggunakan cross section channel. Kemudian pada bagian ini akan juga digunakan channel. Ya, sama ya, satu jenis. Untuk ini menggunakan e-beam. Oke, kemudian pada part 7 ini akan digunakan rectangular tube. Nah, ketika sudah, maka kita akan buka view-nya menjadi cross section solid. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan ketika dibuka untuk di desain modeler. Sekian, terima kasih untuk bagian pada part satunya, bagaimana harus mendesain tutorial mendesain sebuah jembatan dengan menggunakan aplikasi ANSYS, di mana kita akan menganalisa ya dengan statik struktural, di mana akan dijelaskan pada part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.